Tapi penunjang produksi itu adalah pemangkasan, penyemprotan termasuk multiklon. Itu penunjang semua, bukan peningkatan produksi. Kalau meningkat produksi berarti pupuk. Penunjangnya semua itu. Kalau mau naikkan produksi berarti itu harus dikasih pupuk. Tapi untuk apa misalnya banyak dikasih pupuk, bagus pemangkasannya kalau mandul. Itu lagi. Dia tidak mau terlalu terbuka, dan kalau dilihat dari hasilnya buah sangat banyak ya. Makanya saya tanya bagaimana caranya mengatasi busuk buahnya, karena kalau terlalu rimbun itu potensi untuk busuk buah besar sekali. Jadi yang penting kita rutin Pak melakukan penyemprotan. Cara teori yang kita lihat masih belum sempurna. Harusnya kita bawa dia di tempat-tempat studi banding. Kita mau bercerita mengambil alibi bahwa mungkin faktor unsur haranya di sini yang kurang, perlu pemupukan. Tadi saya bilang dari umur tanaman itu sendiri. Kalau 45 umur tanaman yang masih dan sampai di ujungnya di umur tertentu itu produksinya bisa meningkat jauh lebih baik. Memang siap pupuknya dulu sebelum kita memangkas. Karena kalau tidak itu yang kita bilang tadi agak lama dia baru pulih. Pemangkasan harus dikaitkan dengan produksi. Kan tidak bukan salah satu faktor saja, ada pemangkasan. Menurunnya produksi, meningkatnya produksi bukan pemangkasan saja, banyak faktor lain. Jadi Bapak, tujuan pemangkasan sebenarnya itu seperti juga sampaikan Pak Jamal, selain itu ini keseimbangan, ada sirkulasi udara, dan bagaimana kita dalam melakukan aktivitas di lapangan itu ada ruang tingginya tangkai sampai begini, jadi kita masuk merayap juga. Jadi ada perbandingan antara jumlah daun dengan buah. Produksi buah yang akan diproduksi. Iya. Daun adalah dapurnya. Ya, stomata tempatnya proses makanan. Jadi perlu kita pertahankan juga. Jadi saya sudah pastikan rata-rata coklat yang kurang daunnya. Tandanya kapot tipe pemangkasan standar. Pelindung bagus, unsur hara bagus, pupuk terjamin. Sehingga walaupun kita botak coklat, itu tetap kami tumbuh. Beda di lapangan. Kita di lapangan jangan serta masuk lihat coklat rimbun pangkas, enggak, lihat juga pelindungnya. Ada nggak pelindung? Unsur hara bagus. Jangan sampai kita pangkas sebagai 3 dari 3 faktor yang sampai Pak Jamal tadi kan berkaitan semua Pak. Cuma ada fungsinya. Kenapa harus tanam pelindung? Kenapa harus ada klon? Nah, terus kenapa harus dipangkas? Itu kan ada berkaitan semua. Tidak mungkin kita langsung dapat kebun rimbun langsung harus dipangkas Pak. Ada Standar juga. Kita harus juga lihat pelindungnya. Apakah kalau saya pangkas tidak berpengaruh dengan kaku dengan cahaya matahari karena terbuka. Itu satu pengalaman saya Pak. Kasih banyak buah, kasih pupuk. Cuman pertanyaan buah itu bisa diambil atau enggak? Ya. Itu pertanyaannya. Jadi maksudnya faktor pemangkasan, penyemprotan itu bukan peningkatan produksi, pengawalan produksi yang sudah meningkat. Iya. Ya kalau kita sudah kasih pupuk, keluar bunga banyak buah. Kalau kita tidak semprot, yang harap itu bisa diambil. Tidak dipangkas, yang harap itu bisa diambil. Tapi tetap peningkatan produksi tinggi Pak. Intinya dalam artian peningkatan produksi atau bagaimana kita mengeluarkan buah. Itulah produksi. Hasilnya adalah bagaimana kita mengawal dengan penyemprotan, pemangkasan, dan lain-lain. Itu adalah untuk mengambil hasil itu. Tapi meningkatkan produksi secara pupuk saja. Ya, karena apa disampaikan Pak Kasimiro Bapak, memang kalau kita mau kasih banyak buah ya kasih pupuk banyak buah. Iya, betul. Tapi kalau tidak dipangkas, tidak disemprot, tidak apa, hasil pasti kurang. Pasti kurang Pak. Jangan sampai datang busuk buah, datang PBK. Iya. Produksinya. Produksinya bagus Pak, Ya. cuma tidak bisa diambil buahnya. Banyak Cuman sakit semua ini. Itu adalah banyak produksi, tapi hasil tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan Pak kalau pemangkas? Pak harus dikawal berarti. Produksi itu. Saya jumpai petani kadang tidak bisa memperoleh produksi, tidak bisa menghasilkan produksi yang tinggi, diakibatkan karena petani sebelum waktunya membuka tunas wiwilan dia sudah buka. Artinya tunas yang bersamaan dengan bunga yang tumbuh itu terlalu cepat dibuka. Jadi keluar bunga, keluar juga tunas. Petani itu kadang-kadang terlalu cepat dia buka. Karena kenapa? Ya semangatnya berkebun. Pertama faktornya katanya kenapa dia cepat buka? Sebelum katanya dia keras, kalau dicabut pakai tangan kan gampang.
terus kecintaannya terhadap kebunnya, tanamannya, jadi dia tidak mau lihat dia rimbun. Kita sering mendapatkan kasus yang sama ketika tanaman kakaonya berbunga, muncul tunas di cabang-cabang produktif, langsung dia buka juga. Apakah dia pakai gunting, apakah dia cabut, atau dia pakaikan parang. Nah, itu mungkin juga salah satu pengalaman yang bisa kita sampaikan ke petani, bahwa ketika sementara berbunga dan banyak tunasnya, biarkan dulu tunasnya agak tua daunnya, nanti jadi buah baru kemudian kita buka perlahan-lahan. Nah, kapan kita lakukan pembukaan tunas yang ada itu? Ketika buah sudah mulai jadi. Kalau buah sudah mulai jadi, kan kita juga sudah mulai melakukan penyemprotan pengawalan menggunakan insektisida atau fungisida. Nah, ketika banyak tunas yang sudah tua daunnya tidak dibuka, kan secara otomatis kita aplikasikan insektisida atau pestisida atau fungisida itu tidak akan menemui sasarannya, karena banyak tunas-tunas yang sudah seharusnya dibuka tapi kita tidak buka. Makanya itu juga salah satu faktor yang biasa menyebabkan. Ada beberapa tanaman yang tidak suka dipangkas, ya, kayak macam 45. Ya, mengenai kasus 45, contoh di dan produksinya masih produktif. Ya, setelah saya konfirmasi, ternyata yang dia lakukan itu dia mempertahankan cabang-cabang muda, dan ketinggiannya itu kurang dari 4 meter. Ya, jadi itu yang dia lakukan terus setiap tahun di kebunnya. Jadi dia mempertahankan cabang mudanya. Ya, memang kalau kita lihat dari sisi produksinya itu dari sisi buahnya tidak kendor, meskipun umurnya sudah masuk 8 tahun. Umurnya putus. Produksinya tidak pernah putus. Karena metode pemangkasan seperti itu. Dia itu tetap mempertahankan pada saat ada tunas keluar, itu yang dipelihara lagi, cabang tua yang dihilangkan lagi. Ya, seperti itu terus, dan coklatnya muda terus, dan buah tidak pernah putus. Makanya dia senangnya klon ini, ya, bukan 45 BR, karena ya 3 titiknya BR kan cepat pertumbuhannya. Kalau BR tanaman kakao hibrid itu kita sistemnya paling lama dipangkas kebun 1 minggu. Kita sistem borongan nggak apa segala macam dipangkas, dan itu kan buah juga bersamaan keluar. Nah, jadi saya berasumsi bahwa sebaiknya mungkin kalau kita memangkas di kebun petani Mudah terus, mulus iya. kinclong-kinclongnya. Ya, coba kita lihat ya, tanaman yang tidak pernah dipangkas, tidak pernah dipangkas, dia mengikuti alurnya, hanya yang dipangkas itu tunas air dan mempertahankan ketinggiannya saja. Maka batangnya itu terlihat lebih mudah dibanding dengan, coba kita lihat tanaman yang sering dipangkas, kena matahari langsung, itu muda lagi. oh gitu. Iya, energi yang keluar, baik juga. Iya, Begitu dia coklat. iya, makanya kan saya menarik tadi dengan apa yang disampaikan Takdir, bahwa karena apa dia Salah. Kita tidak berpendapat bahwa memangkas sebelum meningkatkan produksi, salah, itu cerita mati itu. Tidak mau kau pangkas besok dia berbuah banyak. Ya, betul. Tidak bisa itu, karena kita sudah harus memahami bahwa bahwa kakao ini kan dia tanaman hutan. Kita hanya mengakali dia supaya dia bisa produksi. Salah satunya dengan bagaimana kita memicu dia di tanaman yang klonal ini. Karena kalau dari sisi lokal itu teman-teman bisa melihat sendiri bahwa pertumbuhan tajuknya tidak akan sama dengan pertumbuhan tajuk yang ada. Jadi kalau pengalaman yang 45 memang teman-teman seperti yang di Rodia atau di sini, yang saya temukan juga yang ada di Papua Utara, seperti yang dalam masuk di Papua Utara itu satu hamparan dia punya 45, tapi yang memang hanya pohon saja yang ada, buahnya tidak ada di dalam. Dari sisi saya juga lebih sepakat bahwa 45 itu tidak perlu terlalu di finansialnya untuk mensupport dari sisi pupuk. Itu juga yang bisa berakibat bahwa 45 itu menurun produksinya. Beda dengan jenis BR atau jenis klon yang lain yang identik memang pada kondisi klon tertentu, klon ini dia bisa menghasilkan buah terus. Beda dengan kondisi yang 45 ini yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana bisa meningkatkan produksi. Tapi saya tidak begitu kurang sepakat bahwa dengan pemangkasan meningkatkan produksi. Itu mungkin. umur 5 tahun 4 sama 5 buahnya 45. Dengan metode peremajaan tangkai, generasi tangkai, ini bisa menjadi satu alternatif selain dari multiklon juga yang kita kembangkan. Jadi, proses edukasi ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Bukan. Jadi benar teman-teman sampaikan bahwa
pemangkasan itu adalah penunjang produksi. Yang memperbanyak tadi itu produksi adalah pupuk. Setelah dipupuk, setelah dipangkas dilakukan pemupukan, tapi Pemangkasan. pemangkasan. Tapi penunjang produksi itu adalah pemangkasan, penyemprotan, termasuk multiklon. Itu penunjang semua, bukan peningkatan produksi. Kalau meningkat produksi berarti pupuk. Penunjangnya semua itu. Kalau mau naikkan produksi berarti itu harus dikasih pupuk. Tapi Dikasih untuk makanan. apa misalnya banyak dikasih pupuk, bagus pemangkasannya kalau mandul. Awal 5 tahun ke bawah itu klon 45 memang produktivitasnya tinggi jika ditunjang dengan pupuk, pemangkasan, dan penyemprotan. Tapi di umur 5 tahun dengan metode itu yang saya lakukan, memang terjadi penurunan produksi di umur 5 tahun ke atas dengan jenis 45 Perlakuan yang sama. dengan perlakuan yang sama. Karena saya mencatat juga hasilnya. Itu dia bisa menciptakan sampai 10 daun lah. Nah, 10 daun. Sekarang di sini anggaplah umpama di sini ada beberapa bunga di sini yang muncul. Apalagi kalau di bagian di sini yang di depan di sini kan batang di sini ya. Iya, Batang di sini. Kalau bagian di sini saya rasa mantap. bisa jadi. Oh, saya dulu jangan dulu. Lewati saya Pak Tunas. Saya Karena, makan dulu bunga. Saya dulu di Singgah belakang dulu. karena saya duluan antrian saya. Ya. Singgah dulu. Duluan antrian. Ini kalau saya Ya, pakai Logika ya. duluan saya nih Bunga, Pak Tunas. bunga dulu Ya. makan. Ah, ini salah satu contoh saya kasih ini kayu ya. Anggaplah ini tunas. Tunas. Ada cabang. Cabang itu. Tunas sejabang. Harus memang ada juga yang disimpang untuk karena memang saya lihat kalau kapan tidak ada sama sekali tunas. Biasa cuma kasih Pak Takbir ya bahwa dia selalu pelihara tunas baru. Meremajakan. Itu meremajakan ceritanya cabang baru ya. Nah itu. Salah satu ini contoh kalau ini yang saya maksud tadi. Kalau dia bagian di sini apalagi bunga Cantik. saya rasa masih Bunga bisa jadi. Ji. Bunga Masih- jadi. Iya. Bunganya. Nah, tetapi kalau bagian di sini bunga yang tertinggal di sini kalau menurut saya Lewat. salah saya itu. Berarti anggaplah umpama ini contoh saja Pak ya. 5. Anggaplah ini satu daun ini dia bisa gugurkan sampai 20 Bunga. Berarti 20 bunga di sini di belakangnya ini Gugur. salah saya itu harus gugur ini karena ini kebutuhannya dulu ini. Karena menurut saya bisa jadi ada bisa kasih lewat nutrisi ke sini ketika dia sudah full di Sudah sini. kenyang nih. Kan ini yang kuat ragus ini menghisap nutrisi. Tidak melakukan pemangkasan tanpa kesadaran. Iya. Yang pertama yang harus diperhatikan di Klon 45. Kedua, melakukan pemangkasan dengan cara peremajaan cabang. 45. Tidak terlalu melakukan pemangkasan khususnya di Klon 45. Ada waktu yang perlu diperhatikan. Nah, waktunya kapan sih? Itu yang belum nanti kita coba sepakati waktunya kapan sesuai dengan pengalaman ya. Yang 4 adalah sirkulasi udara tetap terjaga. Itu yang harus kita perhatikan Pak. 5 usia di 5 tahun ke atas pemangkasan berbeda dengan usia 5 tahun ke bawah. Iya. Dengan terus 6 adalah regenerasi cabang tanaman usia 5 tahun ke atas. Jadi nanti 5 tahun ke atas baru kita adakan regenerasi. Itu yang 6 yang saya sudah masukkan di teman-teman. Cocok. Ada mendukung.